Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom keluargaku yang berada di kota Medan. Sekarang saya masih ada di Duri, tidak dapat bersama-sama berfellowship di hari Minggu ini, tetapi saya akan membagikan kepada kita semua kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Kejadian 16 ayat 12. Kita boleh buka Kejadian 16 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Saya mengutip bagian daripada teks firman ini adalah sebuah cerita di mana Abraham memiliki istri bernama Sarah. Tetapi karena Abraham tidak mendapatkan anak dari Sarah, maka Sarah memberikan pembantunya yang bernama Hagar untuk dijadikan istri kepada Abraham. Sehingga Hagar ini mendapatkan anak yang bernama Ismail. Mereka berpikir dengan memiliki anak bernama Ismail ini, maka Abraham mendapatkan berkat atau menerima janji dari Tuhan yang sudah diberikan Tuhan sebelumnya kepada Abraham. Tetapi ternyata Tuhan bilang bahwa bukan dia. Ishaklah nanti yang menjadi anak perjanjian dari Abraham. Jadi bukan Ismail. Dan Tuhan mengatakan, apa yang terjadi kepada Ismail kelak, seperti firman yang baru kita baca tadi. Hari ini saya mau membagi sesuatu kepada kita, bahwa setiap pencapaian, mungkin kita bekerja, mungkin kita berusaha, mungkin kita berkeluarga, mungkin kita punya anak, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah pencapaian kita. Tetapi saya mau katakan kepada kita semua, bahwa tidak semua pencapaian kita itu adalah berkat. Karena sering sekali kita ngomong gini ya, wah itu keluarga itu diberkati, hartanya banyak, wah keluarga itu diberkati, pangkatnya tinggi. Tapi saya katakan kepada kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa tidak semua pencapaian hidup kita, walaupun kita lihat mungkin positif, seperti Abraham mendapatkan seorang anak yang bernama Ismail, tetapi tidak semua itu adalah berkat dari Tuhan. Saya tidak mau katakan bahwa Ismail bukan berkat dari Tuhan, tetapi Ismail adalah berkat yang tidak sempurna yang Tuhan berikan kepada Abraham. Nah, untuk itu apa saja arti berkat yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang benar-benar yang dikatakan berkat, apa saja itu? Saya mengambil 3 hal. Yang pertama adalah, berkat itu apabila dia sesuatu yang berasal dari Allah. Jadi sesuatu yang berasal dari Allah baru boleh dikatakan berkat. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dikatakan demikian. Saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Teks ini mengatakan supaya kita saling mengasihi, karena kasih itu berasal dari Allah. Demikian juga berkat. Berkat yang betul-betul berkat kalau dia berasal dari Allah. Tapi ada nggak sesuatu yang tidak berasal dari Allah? Mungkin kan kita berkata, oh semuanya kan Allah kan maha pencipta, jadi segala sesuatu pasti berasal dari Allah. Mari kita belajar sebuah kebenaran, bahwa tidak semua yang bisa kita lihat ini adalah berasal dari Allah. Seorang yang bernama Adam dipesankan Tuhan untuk tidak memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan oleh Adam. Lalu Adam dan istrinya memakan buah itu.
Akhirnya mereka tidak lagi tinggal di Taman Eden. Mereka justru dikutuk oleh Tuhan. Karena mereka apa? Mereka tidak taat. Akhirnya mereka tidak diberkati lagi oleh Tuhan. Nah, berarti apapun pencapaian Adam akhirnya tidak menjadi berkat. Kenapa? Karena dia tidak taat kepada Tuhan. Jadi saya mau katakan bahwa sesuatu hal yang tidak berasal dari Allah itu ada. Yaitu apa? Kalau itu berasal dari ketidaktaatan. Kalau kita mendapatkan sesuatu karena kita tidak taat, itu bukan berkat. Karena itu bukan berasal dari Allah. Yang kedua, arti berkat yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan adalah berkat dikatakan begitu kalau dia atau sesuatu itu memuliakan Allah. Pencapaian kita boleh dikatakan berkat kalau pencapaian kita itu bisa dipakai atau mau kita pakai untuk memuliakan Allah. Amsal 3 ayat 9 katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dikatakan demikian. Kalau kita ada harta, kita pakai untuk memuliakan Tuhan, ini adalah berkat. Kalau kita ada talenta, kita pakai untuk memuliakan Tuhan, ini adalah berkat. Kalau kita ada waktu, kita pakai waktu ini untuk memuliakan Tuhan, ini juga adalah berkat. Tapi kalau kita ada harta tidak kita pakai untuk memuliakan Tuhan, maka harta itu tidak bisa dikatakan berkat. Karena yang dikatakan berkat haruslah memuliakan Tuhan. Dan yang dikatakan berkat juga adalah sesuatu yang memberikan damai sejahtera. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 23 dikatakan demikian. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Sewaktu Daud dipakai Tuhan, sewaktu Daud diurapi Tuhan, lalu dia bisa bermain kecapi. Setiap dia bermain kecapi, didengar oleh Raja Saul yang sudah kemasukan roh iblis, maka Saul menjadi tenang. Maka Saul merasakan damai sejahtera. Kenapa? Karena sesuatu yang keluar dari Daud adalah berkat yang membuat damai sejahtera. Saya mau katakan bahwa perkataan dan tindakan kita banyak juga yang bisa membuat orang tidak damai sejahtera. Mungkin kita mempertahankan sebuah kebenaran. Mungkin kita mau menegur, tetapi kalau kita lakukan tidak dengan cara yang baik, mungkin tidak akan melahirkan damai sejahtera. Ini juga tidak akan menjadi berkat. Sering sekali saya mendapat pengalaman bahwa banyak orang yang curhat tentang hatinya yang pahit. Itu bukan karena dia berjumpa dengan orang jahat. Justru kepada orang baik hatinya pahit. Tetapi orang baik ini menyatakan sesuatu, menyakiti hati. Mungkin saya juga dulu sering melakukan hal itu. Dan Tuhan mau katakan kita pada hari ini, sesuatu yang dikatakan berkat itu haruslah membawa damai sejahtera. Lalu, apakah sebenarnya berkat itu kalau begitu? Kalau dia berasal dari Allah, dia memuliakan Allah,
Dia membawa damai sejahtera. Sebenarnya apa berkat itu? Atau adakah berkat yang sesempurna itu? Kalau saya katakan ada, dia adalah Yesus Tuhan kita. Dia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia berasal dari Allah. Dalam Yohanes 17:4 dikatakan demikian. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Yesus adalah berkat. Dia mempermuliakan Allah. Di dalam Yohanes 17:7 dikatakan, sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Semua yang dilakukan Yesus itu berasal dari Allah. Maka Yesus juga adalah berkat itu yang berasal dari Allah. Di dalam Yohanes 14:27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Yesus adalah sumber damai sejahtera. Itulah yang diberikan kepada murid-murid. Itulah yang diberikan kepada kita hari ini. Maka benarlah berkat yang paling sempurna, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu, pesan firman Tuhan kepada kita, kalau kita tahu berkat yang terbaik sudah ada pada diri kita, yaitu Yesus Kristus. Untuk itu, ayo mulai hari ini, utamakanlah dia, muliakanlah dia. Matius 6:33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itulah cara kita mengutamakan Yesus dalam hidup kita. Yesus adalah berkat terindah. Utamakan dia. Jangan lepaskan dia. Pegang teguh. Karena dia adalah harta kita yang paling berharga. Saya sudah pernah katakan, suatu hari pangkat kita tinggal, uang kita tinggal, kesehatan kita tinggal, usia kita tinggal, anak-anak kita tinggal, pasangan kita tinggal. Suatu hari semuanya itu kita tinggal. Yang tidak bisa kita tinggal adalah Yesus. Karena waktu kita tidak ada lagi di dunia, dia masih ada di surga. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Makanya jangan tinggalkan dia. Jangan lepaskan dia. Dan jangan banding-bandingkan dia dengan apapun pencapaian-pencapaian saudara. Apapun yang sudah kita pernah punya, jangan bandingkan dengan Yesus. Terlalu rendah Yesus kalau kita bandingkan dengan Mamon. Terlalu rendah Yesus kalau kita bandingkan dengan hikmat-hikmat dunia. Karena apa? Seperti tadi kita bilang, suatu semuanya tidak ada lagi. Suatu dunia ini dihancurkan. Tinggallah Yesus yang ada. Karena dia adalah Tuhan yang kekal. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati.